Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kita baru saja membaca firman Tuhan di dalam kitab Rut pasal 3 ayat 7 sampai 18. Saudara-saudara, kita tahu bahwa Naomi dan Rut baru saja tiba di kota Bethlehem. Dan ternyata mereka bersyukur bahwa keluarga besar Elimelek, suami daripada Naomi, ternyata tidak membuang mereka. Mereka masih memberikan rumah sebagai tempat tinggal untuk mereka berdua. Tetapi karena Elimelek telah meninggalkan tanah Israel, maka Naomi kehilangan haknya atas tanah yang dimiliki almarhum suaminya itu, dan telah dialihkan kepada saudaranya yang lain. Oleh karena itu, karena mereka tidak memiliki tanah untuk digarap, maka Naomi kemudian terpaksa merelakan Rut untuk bekerja sebagai pemungut sisa jelai di ladang yang terdekat. Dan secara kebetulan, ladang itu ternyata dimiliki oleh Boas yang masih terhitung saudara dekat dari almarhum suami dari Naomi. Saudara-saudara, ketika Naomi tahu bahwa Rut bekerja di ladang milik Boas, ia justru merasa senang karena Naomi mengenal Boas memiliki pribadi yang baik. Itu sebabnya Naomi menyarankan Rut untuk menemui Boas secara pribadi dan memintanya agar bersedia untuk menebus tanah milik Elimelek. Dan di dalam proses penebusan tanah ini, seharusnya Boas mengawini Naomi. Tetapi tradisi Israel mengizinkan jika perempuan yang memiliki hak atas tanah itu sudah tua, maka si penebus boleh mengawini anaknya. Dengan demikian, Boas akan menebus juga hak kepemilikan atas diri Rut. Mendengar penjelasan Naomi, kita dapat melihat bagaimana sikap Rut. Rut bersedia untuk taat mengikuti perintah Naomi. Dan saudara-saudara, dalam pertemuan itu kita tahu bahwa Boas pada akhirnya bersedia untuk memenuhi keinginan Rut dan berjanji untuk segera mengurusnya. Walaupun ada satu kendala, karena rupanya ada orang lain dalam keluarga besar Elimelek yang lebih berhak untuk menebus tanah itu. Jadi saudara-saudara, kita tahu bahwa di sini nasib Rut seakan-akan menjadi sebuah pertaruhan yang besar. Tetapi di dalam ayat 18, saudara-saudara, kita melihat bagaimana Naomi sungguh-sungguh percaya bahwa Boas pasti tidak akan mundur dari janjinya. Dan itu terbukti ketika pada akhirnya Boas berhasil menebus tanah milik Elimelek dan sekaligus mengawini Rut. Saudara-saudara, semua itu terjadi karena Rut dan Boas tidak menunda-nunda apa yang harus mereka lakukan. Sesungguhnya penulis kitab Rut mau menjelaskan kepada kita bahwa betapa pentingnya keyakinan iman melandasi segala sesuatu yang hendak kita lakukan. Jika kita sudah menggumulinya dan mau taat pada kehendak Tuhan, maka kita diminta untuk tidak menundanya. Naomi dan Rut sudah belajar memahami kehendak Tuhan dalam hidup mereka. Mereka berserah dalam keyakinan bahwa Tuhan akan memberikan yang terbaik bagi hidup mereka. Sejak awal, Naomi tidak pernah sengaja mengatur agar Rut dapat bertemu dengan Boas. Tetapi karena Tuhanlah, maka pertemuan di antara keduanya dapat terjadi. Siapa yang menyangka bahwa Rut akan bekerja di ladang milik Boas?
Siapa pula yang menyangka bahwa Boas memiliki kepribadian yang baik dan ramah pada semua orang? Siapa pula yang menyangka Boas akan mau untuk memenuhi keinginan Rut agar bersedia menebus tanah milik Elimelek dan juga dirinya? Ketaatan akan hidup dalam rencana dan kehendak Tuhan inilah yang tidak boleh ditunda. Pada titik inilah saudara-saudara kita dapat belajar dari kehidupan Rut, Naomi, dan juga Boas. Bersediakah kita untuk melakukan kehendak Tuhan tanpa menundanya? Tuhan berkata, "Mari, layanilah aku." Tapi kita mungkin berkata, nanti dulu Tuhan, aku masih punya pekerjaan. Ketika kita sudah pensiun, Tuhan kembali berkata, "Mari, layanilah aku." Tapi mungkin kita kembali berkata, Tuhan, aku baru saja selesai bekerja. Kini berikan aku waktu untuk menikmati hasil pekerjaanku. Suatu ketika saat kita sudah tua, kita berkata kepada Tuhan, "Tuhan, aku sudah menikmati semuanya. Kini aku siap melayani Engkau." Kali ini Tuhan menjawab, "Maaf anakku, waktumu sudah terlambat. Kini aku ingin mengambil nyawamu." Saudara-saudari yang diberkati Tuhan, hidup dalam Tuhan jangan bicara nanti. Tapi mari kita berani untuk mengambil komitmen dengan berkata, "Sekarang aku siap Tuhan." Mari kita lebih peka untuk mendengar suara Tuhan Yesus dalam hati dan pikiran kita. Yakinlah Tuhan Yesus akan menuntun kita dalam hidup dan arah yang lebih baik. Siapa yang berpegang pada Tuhan dengan segenap hati, berbahagialah hidupnya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.